أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم sarang وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita bisa membaca. Kalau soal salah dan itu mah biasa gitu. Misalnya gunahnya kurang gitu ya. Mad wajibnya purat perot gitu ya, biasa gitu. Tapi kalau sudah kita melihatnya memang hukum-hukum membaca ya, itulah yang dijadikan dasar patokan di dalam membaca Al-Quran. Wa huwallazi dan dialah yang ansya'a menumbuhkan jannatin kebun-kebun ma'rusyatin yang berjunjung wa ghairu ma'rusyat dan tidak berjunjung wan nakhla dan pohon korma wazar'a dan tanaman-tanaman mukhtalifan bermacam-macam ukuluhu ya rasanya itu wazaituna dan zaitun warrumana dan delima mutasyabihan yang serupa wa ghairu mutasyabihin
dan yang tidak serupa. Kulu, apa kulu? Makanlah min samarihi, dari buahnya, idza asmaro, apabila berbuah. Wa atu, dan berikan haqqahu, haknya, yauma hasadihi, pada hari mengetamnya, wala tusrifunya, dan jangan kamu berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, la yuhibbu, dia tidak menyukai, al musrifina, orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa minal an'am, dan diantara binatang ternak, hamulatan, untuk pengangkutan. Jadi, dan diantara binatang ternak ada binatang khusus disiapkan untuk pengangkutan. Wa parsyan, dan untuk disembelih. Kulu, apa kulu? Makanlah, mimma, dari apa, rojaqakumullahu, memberikan rezeki kepadamu Allah. Wala tatabi'u, dan jangan kamu mengikuti khutuwati, langkah-langkah asyaiton, setan. Innahu, sesungguhnya ia siapa? Setan, lakum, bagimu, aduun, musuh mubinun, yang nyata. Nah, itu arti perkata dalam kalimat yang kita baca. Dan dialah yang menumbuhkan kebun-kebun, atau menjadikan kebun-kebun yang beranjang-anjang dan yang tidak beranjang-anjang. Apa peranjangannya itu? Beranjang-anjang apa? Kemudian pohon kurma, tuh, tanaman yang bermacam-macam buahnya, nah ini. Zaitun dan delima, yang serupa dan yang tidak serupa. Nah, kalau kita datang ke taman buah ya, atau ke pasar buah gitu, di situ akan menemukan buah-buah yang bermacam-macam. Luar biasa itu. Jadi kalau mentapakari buah-buahan saja sudah lebih biasa. Mentapakuri, memikirkan, masya Allah, buah delima, buah zaitun, buah apa lagi? Buah anggur, apel, ya, berapa jumlah nama buah-buahan, banyak sekali. Zaitun, delima, yang serupa dan yang tidak serupa, gitu. Yang mirip, yang tidak mirip, tuh di situ. Bila dia berbuah, maka makanlah buahnya. Kapan memakan buahnya? Ketika berbuah. Gitu ayatnya. Berikanlah haknya pada saat memanennya. Tuh. Jadi kalau kita memanen buah-buahan, nanti ada buah-buahan yang juga ya diberikan, nah gitu ya. Diberikan haknya pada saat memanennya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu. Berlebih-lebihan itu berarti ya namanya berlebih-lebihan, tidak sekedar lebih gitu, tapi berlebih-lebihan. Nah, ini. Kemudian di sini juga dikatakan berikanlah haknya pada saat memanennya. Nah ini. Jadi kalau memanen di saat itu dikeluarkan juga ya keharusannya di saat itu. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Dan di antara binatang-binatang ternak itu, nah, binatang ternak ada yang dijadikan untuk pengangkutan tuh gitu. Dan ada juga yang untuk disembelih, khusus memang disembelih gitu. Nah, Allah berfirman juga, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Nah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Jangan main-main sama setan. Sebab setannya musuh, disebutnya aduun mubinun, musuh yang nyata. Yang nyata itu apa? Ya, yang betul-betul ya menjadikan ya manusia bisa terkecoh, terlena gitu, dengan ya ulah setan. Jadi Allah telah berfirman di sini guna menjelaskan bahwa Dialah pencipta segala perkara tanaman, nah, buah-buahan dan ternak yang dikelola oleh kaum musyrikin itu menurut aneka pandangannya yang salah. Karena pada waktu yang lalu dibagi-bagi dan dipilah-pilah sehingga ada makanan yang haram dan ada makanan yang halal. Nah, kaum musyrikin saat itu membagi-bagi dalam ayat sebelumnya, padahal Allah tidak membagi-bagi gitu. Ini halal, ini haram gitu ya. Dan yang dikatakan oleh mereka justru yang halal-halal itu diharamkan gitu. Allah Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang beranjang-anjang dan yang tidak beranjang-anjang. Nah, itu beranjang-anjang, nah untuk beranjang-anjang ya. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Di sini ma'rusyat berarti ditinggikan tuh. Kemudian atau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ma'rusyat berarti pohon anggur yang diberi anjang-anjang. Nah, meramat begitu ya? Yang meramat. Nah, gitu ya. Jadi ini sudah memang Allah yang menciptakannya. Nah, kemudian ghairu ma'rusyat. Nah, ini apa ghairu ma'rusyat? Berarti pohon anggur yang tidak diberi anjang-anjang. Itu. Nah, ada yang diatur supaya ngaramat kadinya gitu. Ada juga yang tidak, make turus kamana maunya. Nah, gitu. Dia begitu kenyataannya gitu. Dan mungkin orang sebagian kurang memperhatikan. Ngaramat tidak ada perhatiannya. Nah, di sini dibuka, diungkap ya. Ghairu ma'rusyatin berarti pohon anggur yang tidak diberi turus-turus. Nah, ini firman Allah Ta'ala yang serupa dan yang tidak serupa. Ibnu Jurayj menafsirkan yang serupa penampilannya namun rasa buahnya berbeda. Gitu. Jadi orang sudah bisa membedakan. Yang membedakan itu apa? Lidah ya. Lidah itu luar biasa, Masya Allah. Ini hasem, ini pahit, ini tebubu rasana. Itu lidah itu. Dan yang memberikan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernah dulu ada orang yang hilang rasa ketika berangkat ibadah haji atau umroh. Orang tidak bisa merasakan, hilang rasa gitu. Itu bisa ngambek, diberi bau ke sengit, itu jelas gitu. Diberi yang harum tak jelas, diberi yang bau tak jelas itu. Dan disitulah kesadaran diri bahwa hilang rasa. Mengapa hilang rasa? Nah, ini pertanyaannya, mengapa hilang rasa? Nah, di situ karena
pernah mengucapkan dan pernah ngutruk tentang baunya sesuatu yang menyengat sehingga keluar kata-kata yang dapat menghilangkan rasa itu. Nah itu jadi memang firman Allah, apabila dia berbuah maka makanlah buahnya. Tuh. Berupa apa itu? Buah apa? Berupa kurma dan anggur yang belum dikeringkan. Nah, jadi masih seger, masih bisa diambil dari pohonnya, dimakan langsung. Nah, firman Allah Ta'ala, berikanlah haknya pada saat memanennya. Ibnu Jarir menafsirkan, sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya ya di sini zakat fardu. Zakat fardu. Kalau ada zakat fardu berarti ada zakat sunat. Nah itu zakat fardu disebutnya di sini. Penafsiran dengan diriwayatkan pula oleh Anas bin Malik dan Ibnu Abbas. Nah ini Imam Ahmad meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada setiap orang yang panen kurma untuk memberikan 10 wasak dalam bentuk tandan yang digantungkan di masjid bagi orang-orang miskin. Sanad hadis ini bagus. Nah, gitu. Jadi kalau panen teh ada yang dibawa gitu, digantungkan di masjid, ada orang mentong digantungkan dia tadi wadahan karena naon, karena kotak-kotak sama itu juga kan disimpan waktu itu mah. Kalau memberikan makanan ke masjid kan di wadahan gitu. Kan kotak-kotak gitu ya. Terus dikotakan diapakan? Dikeresekan. Wes sama juga disimpan-simpan. Hanya saat itu cara yang berbeda-beda, tapi esensinya di situ memberikan sebagian dari harta yang kita panen. Tuh, gitu. Imam Ahmad meriwayatkan ya, sesungguhnya Nabi menyuruh kepada setiap orang yang panen kurma untuk memberikan 10 wasak dalam bentuk-bentuk yang digantungkan di masjid bagi orang-orang miskin. Sanad hadis itu bagus. Jadi memang karena di saat itu banyak orang miskin yang tidak menampakkan kemiskinan. Nah, di zaman Rasul itu ada orang miskin tapi tidak menampakkan kemiskinan. Orang menduga tidak miskin, tapi sebenarnya dia miskin, tapi nggak ketahuan. Beda dengan zaman yang lain, pada zaman yang lain justru ingin mendapatkan sehingga yang tidak miskin berbuat supaya dikasih, jadi nggak miskinkan mana gitu. Hasan Basri berkata, pemberian itu berupa sedekah biji-bijian dan buah-buahan. Nah, ulama lain mengatakan pemberian itu merupakan hak selain zakat. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, berikanlah haknya pada saat memanennya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa dia berkata, adalah para sahabat memberikan suatu pemberian yang non zakat. Kalau zakat kan ada tenggang waktunya. Berapa? Setahun kan. Jadi kalau belum setahun belum wajib. Gitu. Jadi memang Islam itu teratur. Kenapa harus setahun? Karena kalau di awal bulan di tahun itu dia kaya, besok bisa miskin. Tunggu dulu sampai setahun. Kalau setahun sudah ditunggukan, namanya haul gitu ya, dikeluarkan, dihitung. Jadi perjalanan harta yang dimiliki dengan jumlah dan jenisnya di situ akan jatuh kepada waktu mengeluarkan zakat. Yang disebut dengan zakat mungkin hasil panen. Kalau hasil panen bukan setiap panen. Kalau panen hari ini pun
dikeluarkan. Keluarkan. Yaumu hasodi namanya, hari memanen. Jadi kalau punya sawah gitu, terus di situ panen padi gitu ya. Nah di saat itu dihitung berapa jumlah yang diambil dari padi itu di kilo, kemudian saat itu juga dikeluarkan. Kenapa? Karena ada hak-hak orang yang menerimanya itu. Jangan masuk lagi ke leyet itu, ke tempat padi. Itu mau keluarkan. Kenapa? Karena ada hak orang lain. Nah itu. Jadi berikanlah haknya pada saat memanennya. Nah ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa dia berkata adalah para sahabat memberikan suatu pemberian yang non zakat pada saat panen. Jadi yang untuk zakat ini, yang non zakat ini, maksudnya apa non zakat? Ya selain ya sedekah, mungkin infak, sedekah ya, atau hadiah, pemberian lain gitu. Demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Sehubungan dengan ayat tadi diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mubarak, dari Abdul Malik bin Abi Salman, dan Atha bin Abi Rabah. Dia berkata memberikan sesuatu seikhlasnya kepada orang yang ada pada saat panen, namun bukan zakat. Zakat panen, memberikan yang lain. Karena di saat itu mungkin ada orang yang hadir gitu ya. Lah sih bukan penerima zakat dari yang lain gitu. Hal senada demikian pula oleh sekelompok tabi'in dan yang lainnya. Ulama lain mengatakan semua pemberian ini wajib, kemudian dinasah oleh Allah dengan kata pemberian 1/10 atau 1/5. Demikianlah diceritakan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas, Muhammad bin Hanafiyah, Ibrahim Nukhoi, Al-Hasan, As-Sa'di, dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Disebutkan di sini, saya berpendapat bahwa pandangan yang menyatakan pemberian ini dinasah masih perlu dipikirkan lebih lanjut, karena sebelumnya merupakan perkara yang murni wajib, kemudian dirinci penjelasannya, dijelaskan kadar yang dikeluarkannya dan kuantitasnya. Nah para ulama mengatakan hal ini berlaku pada tahun ke-8 Hijriyah. Kalau Nabi wafat tahun ke-berapa? Nabi wafat tahun ke-berapa? Pada tahun berapa Hijrah? Sepahodai. Jadi pada tahun ke-10 Hijrah. Gitu ya, Mas ya. Iya begitu. Udah lupa lagi ini guru ngaji kumaha itu ya. Jadi wafat Rasul itu pada tahun ke-10 Hijriah. Usia berapa? 63 tahun. Ya. Nah, tahun ke-13 dari tahun Hijrah. Jadi di kota Madinah berapa lama? 13 tahun. Betul gitu? 10 tahun. Yang 13 di mana? Di Mekah. Dari usia kenabian kan gitu. Ketika diangkat jadi nabi usia berapa? 40. Nah, jadi di Mekah itu sudah punya pangkat kenabian, berjuang di Mekah selama 10 tahun. 13 tahun ya, 13 tahun. Dan di situ dakwah yang betul-betul berhadap-hadapan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan yang paling ditekankan di Mekah itu adalah urusan-urusan tauhid, keyakinan. Kalau masuk Madinah, tauhidnya sudah kuat gitu. Maka urusan-urusan kemasyarakatan, gitu. Kesan kita kalau pergi ke Mekah itu, orang Mekah itu memang sifat-sifatnya berbeda dengan orang Madinah. Nah, gitu.
Mengapa? Ya karena itulah kota Mekah, di mana di situ Rasul berdakwah untuk menanamkan akidah, keyakinan, supaya mereka akidahnya, keyakinannya, keimanannya betul-betul hanya kepada Allah. Karena di saat itu banyak Tuhan-Tuhan yang bergelantungan di sekitar Ka'bah gitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencela orang-orang yang panen namun tidak bersedekah. Nah, dicela itu. Sebagaimana hal itu dikisahkan Allah ihwal ahli surga. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahuinya. Kalau tidak mengeluarkan zakat berarti dia siap menerima siksa di hari akhirat. Kan orang yang tidak mengeluarkan zakat itu hartanya akan menjadi benda untuk menjadi siksa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi zakat hukumnya wajib, dan zakat itu banyak jenisnya. Ada zakat tanaman, ada zakat penghasilan, kan gitu ya. Itu ada zakat penghasilan. Bahkan sekarang sudah mulai dirintis zakat penghasilan itu setiap dia panen sedia keluarkan. Maksudnya setiap dia mendapatkan penghasilan di saat itu keluarkan zakatnya. Kalau misalnya gajinya 1 juta sebulan, maka di situ keluar zakatnya berapa? 25.000. Dari 1 juta 25.000 itu kan jauh itu. Maksudnya betapa kecilnya jumlah yang dikeluarkan gitu. Tapi orang-orang yang tadi itu yang disebutkan dalam penjelasan barusan berat untuk mengeluarkan itu. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala ya di dalam penjelasannya sebagaimana hal itu dikisahkan Allah ihwal ahli surga. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Artinya keluarkan zakat untuk ya menyelamatkan diri gitu, dari siksa api neraka. Nah, kalau kita punya penghasilan seperti itu, bahkan mungkin diingatkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nah, ini maksudnya apa nih? Berlebih-lebihan sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Banyak sekali tafsir ayat ini. Nah, ini. Kemudian Ibnu Jarir memilih tafsirnya memilih tafsiran yang mengatakan sesungguhnya Allah melarang berlebih-lebihan dalam segala perkara. Nah, ini. Tidak diragukan lagi bahwa penafsiran demikian benar. Namun kalau dilihat dari lahiriah susunan ayat yang berbunyi, bila ia berbuah maka makanlah buahnya dan berikanlah haknya pada saat memanennya, dan janganlah berlebih-lebihan. Maka penafsiran itu mesti merujuk ke soal makan, yakni janganlah lebihan dalam memakannya, karena dapat membahayakan akal dan fisik. Seperti apa? Seperti kata firman Allah Ta'ala, makanlah, minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sekaitan dengan hal itu, di dalam Sahih Bukhari dikatakan, kulu washrobu wal basu min ghairi israfin wala mahyalatin. Makanlah, minumlah, dan berpakaianlah
tanpa berlebihan dan kesombongan. Ya, jadi berlebihan. Kalau berlebihan itu mungkin kalau makan terusnya makan gitu, sampai sudah tidak berbuat apa-apa lagi, sampai kanang karak dirinya gitu ya. Kunaon teh dahar cenah loba teuing wareg. Ini berlebih-lebihan ini. Kalau Rasul makan itu kapan? Kalau Rasul makan ketika lapar dan berhenti sebelum beda jeung simkuring gitu. Teu lapar oge makan, jeung teu eureun padahal geus wareg. Namanya apa? Berlebihan gitu. Berlebih-lebihan artinya tidak ingat ke fakir miskin tuh. Maka dikiti kulu washrobu walbasu, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah. Nah ini ketiga kata ini nyambung ini, makan, minum, dan berpakaian. Jangan sekali-kali makan, minum, tidak berpakaian gitu. Ini hadis luar biasa. Mungkin ada orang makan, minum, tapi tidak berpakaian. Maksudnya tidak berpakaian sebagai syariat gitu. Tanpa berlebih-lebihan dan kesombongan. Jadi berlebihan di sini ialah berlebihan dalam hal makan gitu. Wallahu a'lam, firman Allah, dan di antara binatang-binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih, khusus untuk angkutan. Bahkan hirupnya itu dari hasil angkutan binatang itu. Contohnya apa? Ya kuda. Kuda itu untuk apa? Untuk alat transportasi. Dan dia mah teu sahur gitu. Dicerita teh ini itu loba ngobrol gitu. Jeung leumpangna teu luak liuk deui da dihaja ditutupan pan kitu. Marah naon? Mah teu seueur kabitaan gitu. Kalau kahareupeun terus eta kuda. Laun saleutik teu cepret gitu. Tarik teuing dikenyeun. Dan itulah binatang yang kita lihat. Bahkan ngahaja tukang sado di mana diukna? Jadi di situlah ya, jadi indah gitulah, ada nama angkutan gitu. Jadi ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada juga untuk disembelih, yakni dia menciptakan untuk kamu bahwa dari berbagai binatang ternak itu ada ternak untuk pengangkutan dan untuk disembelih. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, jadi hamulah gitu ya. Hamulah ialah ternak untuk ditunggang atau ditunggangi. Parash ialah ternak untuk diambil dagingnya dan diperah susunya. Tuh. Domba bukan untuk ditunggangi domba. Domba bukan untuk ditunggangi, namun untuk apa? Ya untuk dimakan dagingnya dan dimanfaatkan kulitnya untuk alas dan mantel. Mungkin ada yang pakai mantel dari kulit domba. Penafsiran yang dikemukakan oleh Abdurrahman tatkala dia menafsirkan ayat yang mulia ini adalah bagus dan dibuktikan oleh firman Allah Ta'ala. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Dan kami di sini tundukkan binatang, tuh sudah diciptakan, tunduk lagi binatang itu, tundukkan binatang. Dan kami, kata Allah, kami tundukkan binatang. Jadi kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka sebagian menjadi tunggangan mereka dan sebagian mereka untuk menjadi bahan makanan. Jadi kalau kuda itu dijadikan tempat alat untuk angkutan, memang begitu pekerjaannya gitu. Jadi selalu saja dia menerima gitu.
Dan firman Allah Ta'ala, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Itu semuanya disiapkan. Bahkan kalau orang beli pakai wall yang England yang mahal, itu kan ada kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Karena harganya mahal, dipakainya tertentu, orangnya tertentu, waktunya tertentu. Tangguh jeung domba aku mah. Domba bulunya terus diganti-ganti. Bahkan itu asli itu. Cek kata domba teh aing mah cenah ieu teh asli banget gitu. Tidak menimbulkan kesombongan. Maka tadi jangan sombong. Kenapa? Karena sombong mungkin ketemu dengan yang punyanya nanti jadi ditertawakan gitu. Kamu tega mana berarti bulu aku dipakai, tapi sombongnya luar biasa. Maka tadi jangan sombong, jangan berlebihan, dan jangan sombong. Nah, dikatakan dalam ayat ini. Sedikit lagi nih firman Allah Ta'ala, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, berupa buah-buahan, tanaman, dan aneka binatang ternak yang dijadikan tunggangan dan yang diambil dagingnya sebagai rezeki bagi kamu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Berbagi jalan dan perintah ya setan sebagaimana yang diikuti oleh kaum musyrikin yang mengharamkan buah-buahan dan tanam-tanaman yang telah direzekikan Allah kepada mereka sebagai perbuatan mengada-ada kepada Allah. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh bagi kamu. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Makanya jangan ikutan setan. Dalam pengajian minggu kemarin itu setan itu level keberapa? Setan level keberapa? Level ke-1. Level keduanya berbohong. Kan seperti itu di pengajian minggu kemarin. Kalau jujur level keberapa? Jujur. Level kedua. Level ke-1-nya nabi. Jadi jujur itu jujur nabi itu jujur terus gitu. Dan level 2 itu di dalam kejujuran itulah yang manusia harus berupaya supaya jujur. Bukan mengeluh jujur itu susah, tapi minta kepada Allah supaya hidup itu jujur. Karena ada orang yang mengeluh, kalau jujur-jujur macam saya mau menang nanaon, bahasanya gitu. Nah, itu keliru. Justru orang yang jujur itu dapat jaminan dari Allah. Orang yang berbohong itu dapat malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.